beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Beli jeans kamar baju. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini mohon maaf dari tadi trouble ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar di pagi menjelang siang ini Bapak Ibu. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam juga marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin ya Bapak Ibu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Dian Supriyatin. Saya rekan dari Ibu Nika ya Bapak Ibu, yang akan memandu pemaparan mengenai budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Ibu Nika Nurbaiti Bapak Ibu. Lalu setelah itu, setelah pemaparan dari Ibu Nika, Bapak Ibu nih bisa mengajukan pertanyaan atau juga bisa berbagi praktik baik atau berbagi pengalamannya di sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, marilah kita kita saksikan saja nampaknya karena waktu juga ya Bapak Ibu, ini hari Jumat, pemaparan mengenai budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Nika Nurbaiti. Ibu Nika Nurbaiti, dipersilahkan ya Ibu Nika. Baik, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar saya, di mana saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Mohon izin share screen. Saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah ya. Menumbuhkan budaya positif dengan pembiasaan pada pembelajaran di SMA Negeri 1 Astana Japura. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita ice breaking dulu biar lebih semangat lagi ya. Di sini ada sedikit tebak gambar. Ya menurut Bapak Ibu ini kira-kira puzzle dari huruf apa, kalimat atau kata apa Bu, Bapak Ibu? Guru penggerak. Guru penggerak. Guru penggerak. Oke, ya betul Bu Vivi. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, kita lanjut ya ke yang kedua Bapak Ibu. Barangkali ada yang bisa menebak lagi, silahkan. Ini apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar. Oke. Dasar. Jadi kesepil ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Sekarang ya berikutnya. Nah ini kira-kira apa Bapak Ibu? Disiplin positif. Ya betul Bapak Ibu. Oke, nah ini ada lagi nih Bapak Ibu. Disiplin positif. Ya betul Bu Vivi. Oke, selanjutnya kira-kira apa ini? Motivasi Bu Nika. Ya betul sekali Bapak Ibu. Oke,
Terima kasih. Sekarang sebelum masuk ke materinya, ini saya mencoba mengutip quote dari jurnalis hebat yaitu Najwa Shihab, bahwa beliau menyatakan tugas guru bukan menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut, karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Begitu kata Najwa Shihab gitu ya. Nah, di sini begitupun dengan Ki Hajar Dewantara ya, di mana dalam filosofinya itu mengibaratkan bahwa di dalam dunia pendidikan itu guru diibaratkan sebagai seorang petani. Kemudian muridnya diibaratkan sebagai tanaman dan sekolahnya itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Nah, urgensi menciptakan suasana positif di sekolah, maksudnya di sini jika murid diibaratkan biji, padi atau jagung, maka suasana positif di lingkungan sekolah adalah sebagai tanah subur yang sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang biji-biji tersebut. Dengan terciptanya suasana positif di lingkungan tempat belajar, maka kenyamanan lingkungan akan membuat murid belajar dengan kenyamanan tadi sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai kodratnya. Begitu seperti yang disampaikan oleh KHD tadi, yaitu yang mengibaratkan guru sebagai petani, muridnya sebagai tanaman, dan sekolahnya itu sebagai tempat bercocok tanam. Nah, Bapak Ibu, kira-kira gambarannya seperti ini yang akan dipaparkan dalam webinar kita kali ini, yaitu berbicara mengenai disiplin positif. Kira-kira begini Bapak Ibu tampilan mind map budaya positif. Lumayan banyak ya Bapak Ibu yang akan kita bahas gitu. Yang pertama ini mengenai tadi disiplin positifnya itu ada teori kontrol. Kalau menurut William Glasser, di sini teori kontrol itu kita ini tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Model berpikirnya menang-menang gitu. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir ini teori kontrol menurut Glasser, realitas atau kebutuhan kita itu kan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar terciptanya tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada teori motivasi Bapak Ibu. Teori motivasi dibagi menjadi dua, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama, yang ekstrinsik, yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang intrinsiknya itu ada nilai-nilai kebajikan universal dan juga keyakinan kelas. Berikutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman pemantau, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama itu ada penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kesenangan, dan yang terakhir itu kebebasan. Terakhir ada segitiga restitusi di mana memiliki 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol tadi yang disampaikan oleh Glasser. Jadi ini ada ilusi gitu, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Berikutnya di sini perubahan paradigma menuju ke stimulus respon dan akhirnya disebut dengan teori kontrol tadi. Jadi di sini ada, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini ada stimulus responnya dan teori kontrolnya. Stimulus responnya, contohnya di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebenarnya dari sini aja tadi stimulus yang dari Glasser itu sudah tidak sesuai gitu. Artinya di sini stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga berikutnya itu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya gitu. Berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Jadi sekarang gini Bu Yu, pastikan Jadi kita ini tidak bisa mengontrol orang lain kalau teori kontrolnya gitu Bapak Ibu. Berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Ini untuk stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang gitu. Atau satu sama gitu. 0-0 seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada definisi dari disiplin. Disiplin ini kalau dari bahasa Latin itu katanya itu disiplina, yang artinya belajar. Gitu. Sedangkan disiplin diri membuat orang itu menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Gitu. Namun di budaya kita ini, Bapak Ibu, makna kata disiplin ini telah berubah. Telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kesannya sifatnya memaksa jadinya gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ada kalimat apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini masuk dalam motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal juga. Kemudian yang terakhir untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Motivasi internal motivasi internal tujuan disiplin positif itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya gitu Bapak Ibu. Kenapa disiplin positif gitu? Karena disiplin positif ini kan sesuatu hal yang perlu kita implementasikan gitu di lingkungan sekolah gitu. Yang namanya suasana positif itu kan sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif gitu ya Bapak Ibu. Suasana positif itu akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar itu dapat berjalan tanpa beban dan nggak ada beban, nggak ada tekanan gitu, melahirkan keinginan dan kesadaran diri dalam diri peserta didik. Nah, suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif di lingkungannya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, dari disiplin positif ini Bapak Ibu akan melahirkan yang namanya nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Dan kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, kreatif gitu Bapak Ibu.
Nah, ini Ki Hajar Dewantara punya konsep merdeka. Merdeka yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang di bagian topik budaya positif. Dengan budaya positif itu ada lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian dilanjutkan dengan peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari Yang PMM boleh? kegiatan Misalkan tadi disiplin positif, yaitu PMM salah satunya ini. dengan keyakinan kelas. Di mana Nggak tahu, ini ada nggak contoh ada saya ini, bersama peserta didik membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh peserta didik dalam mewujudkan kelas impiannya. Tidak ada hukuman ataupun reward ketika melanggar ataupun melaksanakan. Karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan guru. Nah, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama itu kita identifikasi dulu, implementasi dulu peraturan yang ada dengan cara yaitu menanyakan efek yang diterima dari peraturan yang akan dijalankan gitu. Kemudian yang kedua, penyusunan keyakinan kelas. Penyusunan keyakinan kelas ini kita lakukan dengan cara murid ini mengutarakan keinginan atau keyakinan kelas melalui sticky note seperti yang tadi gambar pada gambar yang ditayangkan tadi. Kemudian yang ketiga, penetapan keyakinan kelas. Ini dengan cara menentukan keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian yang keempat itu deklarasi. Jadi setelah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peserta didik itu memberikan tanda tangan sebagai bentuk deklarasi keyakinan kelas yang disepakati tadi. Nah, yang terakhir ini langkah keyakinan kelas itu evaluasi, di mana kita melakukan evaluasi itu tiap minggu keterkaitan pelaksanaan keyakinan di kelas gitu. Nah, ini contoh ketika saya dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi keyakinan kelas yang kita buat gitu. Nah, ini proses dalam membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, di sini peserta didik setelah selesai sepakat, kemudian supaya bisa berkomitmen, jadi ada deklarasi keyakinan kelas, di mana peserta didik diminta untuk tanda tangan gitu atas kesepakatan yang telah disepakati tadi. Nah, berikutnya ini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu survival atau bertahan hidup, yang kedua cinta kasih atau diterima, kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Oke, berikutnya Bapak Ibu ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, ini ada motivasi, kemudian ada identitas gagal atau kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Kemudian yang terakhir ini di kolom terakhir itu ada identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Nah, di sini ada 2 part lagi dibagi Bapak Ibu, menghindari hukuman dan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang sebagai penghukum, kemudian yang kedua itu membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, di sini motivasinya nih, guru ini berbuat kalau untuk posisi sebagai penghukum, yaitu menghardik, membujuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian kalau posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah, berarti berceramah dan mengatakan dengan kalimat seharusnya, ibu kecewa, atau lain dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian jika kita memposisikan sebagai teman, posisi kontrolnya, kita akan membuat alasan-alasan untuk muridnya gitu. Kemudian berikutnya yaitu di posisi sebagai pemantau, itu menghitung dan mengukur gitu, apa yang mereka lakukan gitu ya. Terakhir yaitu posisinya sebagai manajer. Manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di sini banyak lagi ya, sebagai penghukum tadi ada guru, jadi
dengan kalimat-kalimat contoh misalnya kalau kamu tidak melakukannya awas ya rasakan. Nah itu identik dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian tadi pembuat rasa bersalah itu kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya gitu kan. Artinya memposisikan peserta didik ini untuk merefleksikan apa yang mereka buat gitu, tindakan apa yang mereka buat itu benar atau salah gitu. Kemudian yang ketiga, ini posisi kontrolnya sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu gitu. Masa kamu tidak mau gitu? Biasanya lebih ke ajakan yang memang memposisikan dirinya itu sebagai teman. Kemudian yang terakhir yaitu pemantau, apa peraturannya gitu kan. Nanti dilihat apakah melanggar keyakinan kelas atau tidak gitu. Yang terakhir yaitu manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah hasilnya biasanya kalau untuk posisi kontrol belum hukum biasanya memberontak, kemudian menyalahkan orang lain atau berbohong. Berikutnya ini untuk kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian teman ketergantungan, kemudian identitas di posisi sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi, kemudian menguatkan pribadi, itu hasilnya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas. Dalam posisi sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas. Kemudian di pemantau itu murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian berikutnya yang terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia berkualitas. Nah, di sini motivasinya murid berkata di posisi kontrol sebagai penghukum, hasilnya dari tadi ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian kalau untuk pembuat merasa bersalah, otomatis nanti siswa itu atau murid itu responnya maafkan saya gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau posisinya sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu gitu kan. Kemudian kalau posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, jadi memberikan motivasi untuk bisa menemukan solusi gitu Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu dampak pada murid. Kalau kita sebagai penghukum, posisi kontrolnya itu akan mengulangi kesalahannya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga yaitu ketika memposisikan sebagai teman, dampaknya murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung gitu. Kemudian yang keempat, kalau kita posisinya sebagai pemantau, dampak pada muridnya itu akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, jika kita memposisikan identitas kita, kontrol diri kita sebagai manajer, itu dampaknya ke peserta didik itu akan bisa untuk mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri gitu. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol yang mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman atau punya kira-kira Bapak Ibu barangkali mau sharing atau apapun tentang bagaimana Ibu memiliki pengalaman di posisi mana gitu dari 5 posisi kontrol. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau sharing pengalamannya dari 5 posisi kontrol yang tadi disebutkan, ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Gimana Bapak Ibu, sudah di posisi mana nih posisi kontrolnya? Halo. Ya, Bapak Ibu gimana? Ya, Bu Pipi. Gimana Bu Pipi? Silahkan barangkali mau berbagi pengalamannya. Itu jalan. Baik, terima kasih.
Iya. ke sekolah ya, tapi itu memang lemot sih. Saya pernah menjadi beberapa posisi ya Bu Nike. Salah satunya ada yang penghukum, ada juga sebagai teman, ada dua. Eh, Pada saat menjadi penghukum, saya sebetulnya menginginkan anak. ada suaranya kan? Nggak ada suaranya. Halo? Ada Bu, keluar suaranya. Ada? Ada? Ya, saya lanjutkan ya Bu Nike ya. Iya, silakan Jadi Bu Vivi. pada saat saya memposisikan saya menjadi seorang penghukum, diharapkan ada efek, ada efek jerak atau takut siswa kepada gurunya sehingga nanti bisa mematuhi atau misalkan tugas-tugasnya dikerjakan tepat waktu, misalkan seperti itu. Tapi efeknya ternyata anak menjadi takut untuk berhadapan dengan saya. Kemudian pada saat saya coba untuk memposisikan saya teman, anak-anak senang dengan saya, ketika pembelajaran pun enjoy dengan pembelajaran saya, tetapi kadangkala saya merasa siswa itu kurang sopan terhadap saya karena mungkin dianggap betul-betul menjadi temannya. Ada plus minusnya mungkin seperti itu Bu Nike yang saya Iya. rasakan. Terima Iya, kasih Bu. iya, sama-sama Bu Vivi. Ya betul sekali Bu Vivi, kalau kita memposisikan sebagai teman, dampaknya ke murid itu jadi kayak nggak ada batasan gitu ya Bu Vivi ya. Kemudian menurut Bu Vivi gitu, posisi kontrol yang ideal tuh posisi apa sih Bu? Ini ada ininya kenapa ini? Kalau dirasakan mungkin Bapak Ibu Dan gitu, apa Bu terus Vivi nggak gitu bisa kan, dimatikan mungkin yang dari 5 posisi kontrol ini pernah hampir Kalau semuanya saya lihat dari mengalami gitu ya. penjelasan, ya betul. Ya gimana Bu? Jadi kalau saya lihat dari penjelasan paparan Bu Nike, sepertinya lebih cocok posisi sebagai manajer mungkin ya. Sebagai apa ya, mungkin kita bisa memanage siswa, kita bisa mengatur siswa dengan apa ya, dengan tidak harus menghukum. Kemudian siswa juga tahu posisinya sebagai apa. Kemudian kita juga bisa memantau bagaimana perkembangan siswa tanpa harus apa ya, anak tuh bisa takut atau seperti apa, mungkin seperti. Iya, terima kasih Bu Vivi sudah mau berbagi pengalaman, dan Bu Vivi juga menyampaikan bahwa posisi yang paling ideal itu yaitu posisi manajer gitu ya Bu Vivi ya. Memang betul, mungkin Bapak Ibu juga berpendapat yang sama bahwa dari 5 posisi kontrol tadi itu yang paling ideal adalah dari tingkatannya itu yang paling atas yaitu posisi manajer, karena jika kita memposisikan sebagai manajer, kita itu bisa meletakkan peserta didik itu sebagai individu yang positif gitu. Artinya dengan memberikan arahan untuk mereka bisa merefleksikan atau mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat gitu. Dan tentunya mungkin untuk posisi kontrol yang paling bawah ini yang efeknya ini tuh yaitu sebagai penghukum kali ya Bapak Ibu. Karena posisinya sebagai penghukum itu kan dampaknya itu ada di mana siswa itu bukannya malah jerak tapi bisa mengulangi kesalahannya lagi. Atau karena mungkin merasa apa ya, dimarahin gitu ya, jadi berasanya dengan kalau ada sering apa siswa itu berkata misalnya biarkan saja nanti juga marah-marah lagi gitu ya. Jadi hasilnya itu kalau kita memposisikan sebagai penghukum ya siswa itu akan memberontak gitu ya, menyalahkan orang lain mungkin atau mungkin berbohong dan lain sebagainya gitu. Ya Bapak Ibu, barangkali ada selain Bu Vivi ada yang mau berbagi pengalaman lagi mengenai posisi kontrol yang sudah atau pernah dialami oleh Bapak Ibu gitu. Saya Bu, Ya, mangga Ibu.
Terima kasih. Mangga Wis. Mana nih kameramen? Kameranya mana ya? Nggak muncul nih saya. Dibuka kameranya Sudah yang muncul, itunya Bu istilahnya. Is. Nah, Sudah muncul. Sudah. Tapi di sayanya nggak muncul, ya udahlah. Saya matiin lagi nggak apa-apa kameranya. ya nggak boleh, nggak apa-apa Bu. Mangga. Oke, baik. Bapak Ibu, saya pernah menempatkan diri sebagai teman, tapi dengan bahasanya juga bahasa-bahasa teman, bahasa ringan seperti anak-anak SMA gitu. Tapi kadang-kadang disalahgunakan atau disalahartikan gitu. Apa ya yang dirasakan oleh saya dan dirasakan oleh siswanya. Seperti contohnya, saya berpenampilan dengan lipstiknya yang agak merah atau ada jerawat gitu ya, yang ada jerawatnya. Itu dengan leluasa siswa dengan enaknya gitu ngomong, "Ibu jerawatan nggak asik ngelihatnya," gitu. "Ibu ada ini lipstiknya kurang menor atau apa Ibu ini." Jadi dengan enaknya berkomentar gitu. Nah, itu gara-garanya kayaknya saya tuh terlalu dekat dengan siswa, dengan bahasanya juga terlalu ringan kali atau bagaimana ya Bu Nike ya. Iya. Itu salah satu pengalaman saya. Memang sih kalau menurut dari 5 posisi kontrol ini seharusnya sih memang idealnya yang manajer. Tapi kayaknya saya rasa untuk menuju ke manajer itu sangat sulit, tapi patut dicoba gitu. Patut dicoba. Tapi sangat sulit sih, sedikit-sedikit gitu. Iya, Kadang-kadang betul. iya sekian lah Bu lah. Kira-kira begitu dengan bahasanya. Kalau memang sebagai kita menempatkan sebagai teman, kadang-kadang suka salah diartikan Iya, dengan jadi siswa gitu. kadang merasanya posisinya serba salah gitu ya Bu ya. Serba salah. Kalau 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 nggak sebagai teman nanti kita menggalinya tidak sesuai, tidak Nanti berdampak pada peserta didiknya itu ya akan lain betul. lagi gitu ya. Iya Ya. betul. Makanya salah paham aja gitu. Ya nih, Ibu, saya bisa sharing pengalaman baik. saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Iis atas partisipasinya untuk bisa sharing pengalamannya mengenai posisi kontrol yang di mana Bu Iis tadi memposisikan diri sebagai teman gitu ya, yang berdampaknya bahwa si peserta didik ini jadi terkesan tidak memiliki batasan gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu barangkali mau sharing tentang posisi kontrol dari 5 posisi kontrol yang sering Bapak Ibu lakukan gitu, atau posisinya di mana gitu Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke materi yang berikutnya. Saya Bu. Ya, mangga Ibu Aning. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya untuk guru dan terutama biasanya wali kelas ya, di mana memantau siswa itu lebih banyak daripada menjadi guru ke individu. Kewajiban kitanya tuh maksudnya per kelasnya. Posisi saya kadang saya berusaha untuk menjadi teman. Sama pengalamannya dengan teman-teman yang lain ketika memposisikan sebagai teman. Tetapi karena jarak usia kita terlampau jauh, lebih tepatnya seperti ibu dan anak, maka saya tidak bisa sepenuhnya menjadi sahabat. Lebih kadang-kadang sebagai pemantau juga, bahkan kadang street parent ya, terlalu khawatir akan keadaan ketika anak berbuat salah. Ada juga kekhawatiran ketika anak memiliki sikap yang tidak sesuai dengan aturan. Tapi ketika kita memposisikan sebagai teman, mereka itu dampak positifnya lebih jujur. Mereka merasa bahwa mereka leluasa untuk berbicara alasan kenapa mereka berbuat tidak sesuai dengan aturan atau minimal nilai-nilai yang berlaku di dalam kelas. Tapi ketika menjadi pemantau, kita juga tidak bisa 24 jam untuk melihat kondisi perkembangan mereka. Jadi pada akhirnya kita
fleksibel aja untuk memposisikan kepada siswa itu apakah teman atau pemantau. Terkadang ketika kita memberikan reward atau apresiasi terhadap siswa yang baik, ya, saya mengkhawatirkan anak lain menjadi iri. Jadi kadang pusing juga. Tapi ketika menjadi teman ada beberapa anak yang kadang saya berusaha untuk sesuai dengan kondisi itu ya, zaman ya, atau bahasa-bahasa yang di sosial media. Tapi kita juga tidak bisa terlibat di dunia mereka secara langsung. Ada kontrol yang tidak bisa kita abaikan ketika anak sudah kebablasan dalam bersosial media. Tetap aja kita tetap harus berusaha menjadi pemantau juga. Posisi kita tetap menjadi guru yang harus digugu dan ditiru. Menurut saya seperti itu. Dan ketika idealnya memang ketika saya melihat paparan dari Ibu Nike, memang manajer itu saya sepakat ya, bahwa kita menggiring si anak itu untuk lebih kepada menghargai diri sendiri, memahami kesalahan mereka, ya. Lalu kita hanya bisa memantau dan memberikan support untuk menguatkan pribadi mereka supaya kita itu kan intinya titik akhirnya adalah kesuksesan kepada siswa ya. Jadi kita berharap anak itu berubah dengan menghargai diri sendiri dan mengontrol dirinya atas emosi yang ada, emosional yang mereka lakukan. Itulah identitas bagi murid itu akan mencapai kesuksesan menurut saya seperti itu. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Aning sudah bersedia untuk sharing pengalamannya di mana menempatkan posisi kontrol sebagai teman atau tadi yang di mana idealnya itu harusnya manajer gitu ya. Jadi pada intinya ya balik lagi dengan filosofi trilogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara gitu ya, di mana guru itu ya menuntun gitu harusnya gitu. Makanya ketika mungkin posisi kita menempatkan posisinya yang tidak sesuai, maka nanti akan dampaknya pun ya akan tidak baik juga gitu. Ya begitu ya Bapak Ibu. Kalau seperti itu saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai apa itu restitusi. Ya, Bapak Ibu ada yang pernah dengar kata restitusi gitu? Atau memang asing atau sudah tidak asing lagi dengan kata restitusi Bapak Ibu? Terus terang ya asing kalau menurut saya karena saya belum mengikuti guru penggerak. Jadi nanti baik sekarang kita coba membahas mengenai restitusi itu ya, Ibu. Nah, di sini restitusi itu di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, gitu. Yang tadi dari 5 posisi kontrol tadi kan awalnya kan dari tadi siswa berbuat kesalahan, gitu. Nah, di sini kita menyelesaikannya atau menggunakan itu tahap yang namanya tahap restitusi Bapak Ibu, di mana restitusi tadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen gitu Bapak Ibu. Nah, ini ciri-ciri restitusi nih Bapak Ibu. Yang pertama itu satu, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, gitu ya. Biasanya kan kalau siswa melakukan kesalahan itu kan pasti ada kebutuhan dasar yang memang belum dia penuhi, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, restitusi diri ini adalah cara yang paling baik Bapak Ibu. Jadi restitusi itu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang ke-8 restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang ke-9 restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi kira-kira gambarannya seperti ini. Ada 3 tahapan. Di mana yang pertama ini kita menstabilkan identitas dulu nih. Di mana setiap orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan gitu kan.
Misalnya dengan kalimat-kalimat cara apa ya berdiskusi dengan tahapan restitusi kepada peserta didik itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu kan. Mungkin misalnya ibu di posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama, itu proses untuk menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Kemudian ke tahapan yang kedua, nah sekarang kita menuju ke validasi tindakan yang salahnya. Jadi peserta didik itu diajak untuk merefleksikan diri, artinya apa yang kesalahan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Di sini dengan menanyakan alasannya gitu. Tentunya kan si murid ini pasti mempunyai alasan gitu. Kenapa mereka melakukan itu. Jadi ada cara yang lebih efektif gitu untuk mendapatkan apa yang untuk dibutuhkannya. Jadi kita nanti mengarahkan peserta didik itu untuk seperti itu. Jadi nanti menuju ke tahapan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan gitu. Misalnya ke peserta didiknya, yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita gitu kan. Jadi bisa untuk peserta didik ini lebih merefleksikan diri gitu. Nah, jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu kan. Di siswa ini diajak untuk merefleksikan diri gitu. Nah, di sini nih contohnya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru ini pernah mengungkapkan atau berkata gitu kepada muridnya ketika sedang apa ya melakukan kesalahan. Ini Bapak Ibu guru mungkin akan berkata seperti ini. Ini kalau dalam segitiga restitusi itu namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu berdiskusi dengan peserta didik dengan kalimat berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga berbuat salah gitu kan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu kan. Terus yang berikutnya ada juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah gitu. Dan yang terakhir contohnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri gitu. Jadi di sini tahapan pertama dari restitusi itu kita menstabilkan dulu identitas nih Bapak Ibu. Kemudian ke berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah, baru kita validasi dulu tindakan apa yang murid ini lakukan itu ya salah gitu, tidak sesuai gitu. Di sini mungkin Bapak Ibu juga pernah mengungkapkan kalimat-kalimat yang ada di layar Bapak Ibu gitu kan, yang saya coba paparkan di sini atau saya coba list gitu kan. Contohnya di sini kamu bisa melakukan hal yang buruk tapi kamu tidak bisa melakukannya kan. Terus kemudian berikutnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru gitu. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah besok kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Jadi validasi tindakan yang salah itu lebih menanyakan dulu gitu. Pastikan mereka melakukan itu punya kesalahan. Jadi kesalahan punya apa ya? Punya alasan gitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang terakhir ini tahapan ketiga di segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini ada menanyakan keyakinan. Bapak Ibu mungkin sering mengutarakan atau apa ya, berbicara atau berkata hal-hal seperti ini, misalnya nilai apa yang kita percaya di kelas di sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa itu. Jadi segitiga restitusi itu sesuai dengan namanya segitiga, jadi memiliki 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, baru yang tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan gitu Bapak Ibu. Nah ini saya ada kasus pernah apa ya melihat peserta didik itu dalam kasus menyontek gitu Bapak Ibu. Saya akan tayangkan contoh videonya dalam apa ya menerapkan segitiga restitusi dalam kasus ini gitu Bapak Ibu ya. Sebentar saya izin stop share screen dulu. Saya putar videonya ya Bapak Ibu. Oke. Bentar.
Oke. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah muncul videonya? Belum. Kalau Bapak Ibu masih ada kan? Belum. Belum muncul. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Saya coba share screen-nya videonya. Kopi. Iya, Mang Ayat kopi Mang. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, ini saya coba sharing. Sudah muncul. Ya, oke. Coba menampilkan apa ya? Saya mengilustrasikan atau mensimulasikan ketika saya menangani kasus dengan menerapkan segitiga restitusi gitu, Bapak Ibu. Ini adalah contoh. Ketua kelas, Ruby katanya habis bertengkar ya? Iya Bu, tadi habisnya Ruby kesel. Suaranya keluar tidak Bapak Ibu? Kesel kenapa? Ada? Ya tadi habisnya. Keluar ada. Juga mungkin akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang Ruby lakukan terhadap Zidan? Tadi Ruby marah-marah Bu sama Zidan. Ruby juga tadi sempet caci maki Zidan sama beberapa jajanan Zidan. Oh begitu, pasti Ruby melakukan itu ada alasannya kan ya? Iya Bu, ya jelas lah Ruby marah gitu kan, karena Ruby capek gitu kan ngerjain dari semalam, masa dia enak-enaknya aja gitu Bu, untuk punya Ruby. Ya wajar lah ya kalau Ruby merasa marah, kesel, karena Ruby pasti nggak rela nih pekerjaan itu dicontek begitu saja sama Zidan gitu ya. Sebenarnya Ibu sangat menghargai gitu apa yang dilakukan Ruby gitu. Tapi Ibu bersyukur artinya Ruby tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu, seperti misalnya memukul gitu kan. Ya, sekarang coba pikirkan tindakan Ruby itu yang menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Ruby keyakinan kelas apa yang sudah Ruby langgar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut Ruby saling menghormati antar teman itu penting. Penting banget Bu. Baik, kalau penting kira-kira tindakan apa atau keyakinan kelas apa yang akan Ruby lakukan pada saat Ruby marah? Ruby harus lebih bersabar. Ruby bersedia untuk memperbaiki masalah? Kira-kira apa yang akan dilakukan Ruby untuk memperbaiki masalah? Ruby seharusnya lebih bersabar Bu. Terus Ruby harus bisa mengatur emosi. Terus kalau misalkan ada teman yang mencontek, seharusnya Ruby harus bilang ke guru aja Bu, biar bisa meringankan masalah. Ya, tepat sekali tindakan yang Ruby lakukan itu. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya senang sekali bisa diajak diskusi dengan Ibu Nike untuk mengendalikan diri dari amarah karena teman sekelas saya harus banyak lebih bersabar dan saling menghormati sesama teman. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu itu tayangan yang coba saya simulasikan ketika menangani kasus dari peserta didik dengan tahapan segitiga restitusi gitu. Barangkali Bapak Ibu punya pertanyaan atau misalnya mau sedikit sharing, pernahkah seperti saya gitu ketika melakukan mengatasi masalah siswa itu sudah menerapkan dengan segitiga restitusi apa belum gitu Bapak Ibu? Mangga silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ini lagi azan dulu ya, jadi nanti jeda dulu selesai azan ya sebentar ya, nanti kita lanjut.
Masih. Oke, ya sebentar ya, azan dulu sebentar ya Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan diskusinya. Cepat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Mohon maaf karena memang waktunya di hari Jumat, jadi agak sedikit dijeda dulu karena tadi kita habis ada azan dulu ya, kebetulan tadi terdengar suara azannya. Ya, silakan Bapak Ibu tadi ketika saya tayangkan video tadi gitu kan, barangkali Bapak Ibu punya atau pernah gitu menerapkan juga segitiga restitusi tadi gitu. Silakan Bapak Ibu, enggak. Enggak, Ibu. Barangkali Bu Om mau ini sharing atau siapa? Bapak Ibu. Tadi bapak-bapaknya ini ya lagi sholat Jumat dulu ya. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu. Ya, itu Bu Haja Tuti, mangga itu raise hand. Silakan Bu Haja. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nike. Ya, saya hanya mau sedikit sharing ya, Bu Nike. Saya tuh pernah menangani kasus siswa. Jadi waktu itu si siswa itu dia ketahuan membawa rokok di saku bajunya, tapi memang belum dirokok sih, hanya pas masuk dan ketahuan di saku bajunya itu ada rokok gitu. Lalu dari situ saya waktu itu tidak langsung menjas bahwa dia salah atau misalnya menghukum dia, tidak. Saya waktu itu ajak ngobrol dulu, saya tanya apa sebabnya dan apakah dia memang merokok atau tidak gitu. Ternyata memang anak itu mengaku, siswa tersebut itu memang mengaku di rumahnya tuh memang dia tuh merokok gitu, dan dia membawa rokok itu tidak sengaja seperti itu karena pas berangkat dia beli rokok dan disimpan di saku baju gitu. Jadi mungkin dia tidak berniat untuk membawanya ke sekolah. Disangka saya udah disimpan Bu di rumah, ternyata kok ke bawah gitu. Seperti itu. Nah, waktu itu saya langkah penanganannya yang pertama saya tanyakan sebabnya. Lalu tapi saya kalau tadi itu kan ada menstabilkan identitas kalau tidak salah ya yang Bu Nike paparkan tuh ya. Nah, itu kan ada kalimat kamu tidak eh, eh, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan gitu kan, dan kamu bukan satu-satunya orang melakukan itu. Nah, saya tuh di proses itu tuh tidak ada mengatakan itu. Jadi hanya saya mencari atau mencari tahu apa sebab dia membawa rokok gitu. Lalu saya menanyakan bahwa perbuatan dia salah
atau tidak gitu kan. Nah, lalu anak itu menyatakan, iya Bu, saya salah, harusnya saya tidak membawa rokok seperti itu. Dan saya menyatakan, boleh nggak sih peraturan di sekolah tuh kalau siswa membawa rokok gitu kan. Lalu sampai pada saya, lalu apa yang harus kamu lakukan gitu dari kesalahan kamu itu gitu. Saya tidak menyadari bahwa langkah-langkah tersebut termasuk dalam segitiga restitusi gitu. Tapi mungkin kalau dilihat dari tahapannya itu ada satu tahapan yang saya lewatkan, yaitu menstabilkan identitas itu gitu. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Nika, itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Haja sudah mau sharing apa ya, bagaimana cara Bu Haja gitu menangani ketika menghadapi siswa yang apa ya, melakukan kesalahan gitu kan. Mencoba untuk apa ya, mempasangkannya apakah itu sudah sesuai dengan tahapan segitiga restitusi apa tidak gitu ya. Memang kadang yang menstabilkan identitas ini kadang suka terlewat ya gitu ya Bu ya. Artinya kita langsung ke apa ya, validasi tindakan yang salah ya, kayak refleksnya kalau apa-apa tuh ya Bu Haja. Jadi ya mungkin itu hal yang sebenarnya saya juga sering gitu melewati tahapan-tahapan dari tiga segitiga itu, dari yang menstabilkan identitas, kemudian validasi yang salah, kemudian akhirnya menanyakan keyakinan kelas. Memang agak apa ya, kita refleksnya langsung anak ini salah apa gitu ya, jadi langsung menanyakan kesalahannya gitu. Jadi kadang yang pertama itu yang sering kita lewatkan gitu Bapak Ibu. Mangga barangkali ada yang mau sharing juga seperti Bu Haja Tuti, atau ada yang perlu dibahas lagi atau gimana Bapak Ibu? Gimana Ibu? Ya, saya nambahin ya, Bu. Ya, silakan Bu Om. Itu mungkin bisa supaya tidak ada pengulangan kembali terhadap permasalahan yang sama. Mungkin masukkan aja sebaiknya itu apa ya? Cari latar siapa namanya tadi tuh? Segitiga restitusi gitu pakai tahapan. Supaya lebih dalam lagi permasalahannya, supaya ditemukan juga yang kita sama bisa diterima gitu. Dua anak itu tambah. Terima kasih Bu Om sudah sharing. Mungkin dari itu adalah tentang topik segitiga restitusi, itu adalah materi terakhir dari budaya positif ini Bapak Ibu. Tadi kita sudah ada yang pertama itu bagaimana teori motivasi, kemudian mana yang termasuk punishment atau reward gitu, kemudian ada juga tadi kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, sampai terakhir segitiga restitusi gitu ya Bapak Ibu. Jadi pada intinya kalau kita berbicara budaya positif gitu ya Bapak Ibu, budaya positif ini di sekolah itu memang sangat diperlukan gitu. Jadi budaya positif di sekolah itu memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Jadi yang namanya kolaborasi itu hal yang sangat diperlukan sekali Bapak Ibu untuk kita bisa mengimplementasikan budaya positif tadi. Jadi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan seperti misalnya siswa, guru, tadi orang tua, komunitas, kemudian kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai positif dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Kita juga bisa menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik dan karakter peserta didik gitu Bapak Ibu. Hal ini tidak hanya akan menghasilkan individu yang berprestasi tentunya, tetapi juga menjadi masyarakat yang lebih harmonis dan bertanggung jawab gitu Bapak Ibu. Mungkin diskusi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini gitu kan. Saya akan kembalikan ke moderator gitu ya. Sebelumnya saya punya pantun untuk Bapak Ibu gitu. Ya. Hari Jumat memungut kerang. Cakep. Tumis sedikit buat arisan. Cakep. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin presentasi saya tak berkesan. Cakep. Mangga Ibu Dian, silakan selaku moderator.
Baik, terima kasih kepada Ibu Nike yang sudah memaparkan mengenai budaya positif ya Bapak Ibu. Tadi yang dipaparkan Ibu Nike itu ada budaya positif, kemudian disiplin Tuhan dasar Ibu Guru. Sebagai terima Nah, kasih di depan yang belok sudah kiri. hadir dalam webinar ini. Dapat sertifikat nggak Bu Nike? Dapat sertifikat nggak ini? Dipikirkan. Tutup. Udah ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dibuka di on cam, kita akan ambil Kita foto bersama dokumentasi dulu dulu. Bapak Ibu Mangga. Yang bisa on cam dulu Kak dengan backgroundnya untuk dokumentasi. Aduh. Sini susah. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Bapak Ibu, pose terbaiknya mohon ini kita dokumentasi, minta dokumentasinya. Sudah? Boleh ganti gaya Bapak Ibu sekali lagi? Boleh loh, boleh apa? Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya, mohon maaf jika ada tadi kekurangan ya. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih ya Bapak Ibu sekali lagi Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga boleh live Bapak Ibu.